syahadat itu akan diiktibar atau dianggap ketika dia memasuki balik. Sebelum itu apapun dia mimpi maka malah hukumnya masih menghidup pada orang tuanya. Dan dengan ibu orang dan tidak terus tidak ada hubungan orang tua. Kenapa di Islam itu wanita kalau punya orang tua masih hidup, mau pendulat tetap kali ini wong tua. Ya itu Ya loh. udah pikun akhirnya tabrak nggak. Hak perwaliannya siapa? Dia wong tua bagian. Jadi status itu tidak bisa dihilangkan. Makanya tadi ini kan soalnya dalilnya Quran loh. Hari ini. Malah tusolli nala hatin minhum mata abadan minhum. Itu sebagian minhum itu termasuk atfalul kufar. Nanti loh tafsirnya. Maka ketika seperti itu kan wis gak ada diudik-udik. Mensawu berkait paut dengan wong selagi sing Islam wae. Sing Islam sing wis balik. Kok ide belum khitan. Niku Imam Romli kan dawuhne kuwi ora oleh disolati padahal dia muslim. Sedangkan Imam Ibnu Hajar membolehkan disolati tapi dengan harus ditayamumi di samping dimandikan, kemudian dia ditayamumi juga ketika dia belum khitan. Karena apa? Karena konsep Mbak Imam Romli tengriku tidak ada keabsahannya sholat ketika jenazah dalam kondisi masih belum khitan. Jadi menabrak kewajiban, menabrak keharaman, maka keharaman itulah yang dimenangkan. Niku padahal wis nyata-nyata Islam. Niku contohnya. Nah niki napa malih? Niki atfal. Walaupun dia sudah pernah syahadat. Jadi sebenarnya kalau kita membahas cocok kali sing dahulu gak makrus niku salat niku, salat mayit niku ora nyuwargane mayit, ya ora nerakane mayit. Contohnya wong mati syahid ya ora oleh disalati. Hukumnya haram, sing syahid dunia akhirat niku. Nah, berarti kan berkait paut niku kula yakin itu hanyalah berhubungan kalau dengan dengan maksud itu adalah berhubungan dengan moral saja, etika saja, etika di dunia. Yang mana wae iki repot kok. Padha ora dimesakne padahal bocah cilik kaya wis tau syahadat kan mboten tau pertimbangannya. Nggih no mboten. yang diitikkan dengan itu buat poin abad kata loh. Nggih, kula nawas abot wis. Apa gunanya orang tua asuh kalau seperti itu? Tidak ada. Masalahnya tempat bocah itu sudah dipastikan surga ya. Jadi nggak ada yang perlu diberatkan masih oleh disolati. Status di dunia Pasti, itu betul. betul bisa Pasti dipikir. Panjang berat. Lalu rasa ngerti yayasan. Nih, apa ya Pak? Yayasannya sing bagi Islami ngono to Pak? Yayasannya sing Islam. Mungkin yayasannya Islam. Soalnya mungkin harus balik buat berbuat yayasan. Bapaknya mati masuk yayasan Islam. Nggih. Bapak kafir mati masuk yayasan Islam. Sawaun wasofal Islam amla. Sampun Pak. Jadi intinya bocah rong balik mana loh wis enak banget. Dia itu statusnya belum balik, gak usah berpikir angel-angel gitu. Nggih. Karena dia hukumnya masalah hukum iktikadnya dalam fikih itu menginduk pada orang tuanya. Sing kula gambarne niku lho, kok umpama wae dhewe ngengkel nyalati. Kita mengikuti dawuh Imam Romli. Awake dhewe ngengkel nyalati wong muslim sing ninggal wis balik turun sunah, lek derek Imam Romli, maka kita ada tertabrak dengan konsep talaqu bil ibadah. Dolanan ibadah mergo lihat dari sikati sholat. Sholatnya lho rasa kok ditegal. Lelek orang sunat tapi kena dibuka pun jeruk Sami sing kitane sing diomongne. Ora dibuka iki betul urusan. Kalimatnya khitan ngoten tok soalnya. Dibuka dhewe mau. Jadi apa bener salate disunati ya mati mesakne pisan iki. Kayak kunjulupe dibukakan diri sendiri. Konsepnya soalnya li ada di hati sholat itu loh Pak. Kita akan menabrak dalil itu sehingga akan terkena kondisi talaqu bil ibadah.
dolanan ibadah wong jelas ora sah kok ngengkel dilakoni. Ngoten. Nggih, ngaji dipun terusaken dunia. Nggih. Mungkin terus. Nggih, kok menawa kowe nek plesete ya to. Plesete ngriki akhirnya rada enek. Napa? Rada enek. Jadi berhubung salah nih kalau kata sehingga dipun sampaikan Mas Mut tadi kan ada peluang sebetulnya. Tapi ini dipun terusaken di mau. Peluang napa niku? Mono-mono Pak. Ayo. Ya, saya maca mikdat itu soalnya mana barang jelas, mana ora jelas. Nah, la fatahrumu as-salatu alaihi, maka hukumnya haram mensolati atfal orang kafir itu. Dan yang terakhir itu jelas dijawab oleh Allah. Wala syahidin, dan haram hukumnya sholat terhadap orang yang mati syahid. Yang mati syahid gimana ini maksudnya? Wa huwa bimasmi fa'ilin bimana maf'ulun li'annahu masyhudun lahu bil jannah. Niki keterangan sementara syahid ketika menggunakan wazan fa'ilin niku bimana maf'ulun dengan menggunakan makna maf'ul. Maksudnya napa? Li'annahu masyhudun lahu bil jannah. Karena orang-orang yang mati syahid itu telah dipersaksikan kepada mereka surga. Jadi wong mati syahid niku lek gawe isim wazane gawe fa'ilin di makna maf'ulin, orang mati syahid niku wong sing matine sauruhe mati niku diduduhi swarga. Ngoten. Au fa'ilin utawa bebas di fa'ilin. Utawa gawe maknane fa'ilin. Sing maknane fa'ilin itu adalah makna pelaku, lan maf'ulin makna objek bahwa li'anna ruhahu tashhadul jannah qabla ghairihi. Karena rohnya itu telah lebih dulu melihat surga sebelum orang yang lain yang tidak mati syahid. Sebelum dia terbunuh, rohnya sudah melihat surga. Wa yutlaqu lafdhu syahidi ala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Kemudian lafaz syahid di sini yang dimaksud adalah ini diucapkan bagi orang-orang yang berperang dan berperangannya itu bertujuan agar agama Islam ini menjadi agama yang luhur, dikarenakan meluhurkan agama Allah. Fahuwa syahidud dunya wal akhirah, yaitu yang demikian ini adalah orang-orang yang matinya syahid itu adalah syahid dunia akhirat. Wa alaman qatala nahwi hamiyatin fa huwa syahidud dunya. Syahid niki tapi syahid sing benten nggih. Niki mengke keterangane benten niki pokoke ngomongke syahid riyen. Bukan ke tahrumunya dulu. Kita menjabarkan tentang syahidnya dulu. Wa alaman qatala nahwi hamiyatin fahuwa syahidud dunya. Dan orang-orang yang mati dikarenakan apa? Panasnya hati apa, Pak? Dikarenakan meradangnya hatinya. Fahuwa syahidud dunya, orang demikian ini adalah syahid dunia. Maksudnya apa? Wong-wong sing perang tapi gara-gara emosi. Ora li'ila kalimatillah. Tapi udah musuh orang Islam, kode Islamnya orang mungkin. Ini kan musuh orang kafir tujuan. Jadi lah mati syahid walaupun emosi tentang. Jadi sing kedua ini adalah syahid dunia saja, yaitu wong sing perang ini gara-gara panas hati ini, tapi bahkan musuh orang kafir. Orang kok li'ila kalimatillah, tapi dikarenakan emosi orang kafir. Terus ada pengucapan syahid lagi adalah wa ala maqtulin zulman wa ghariqin wa hariqin wa maqtulin. Dan diucapkan lagi bagi orang-orang yang terbunuh karena teraniaya, dibunuh secara zalim. Maksudnya pripun? Yo dhek dianiaya sampai mati. Karena pembunuhan itu juga ada yang tidak zalim. Napa pembunuhan sing boten zalim? Kisos. Ora kabeh kisos barang dari mati syahid. Ini kisah ini kan karena pembunuhan dikarenakan hak.
Jadi dipateni digaruk tol di mana nika sing zina musa barang nika kan dirajam sampai mati itu kan itu bukan mati syahid gitu. Pagarikin kemudian orang-orang yang mati tenggelam itu juga syahid. Waharikin orang-orang yang mati dikarenakan kebakaran. Wa maktunin dan orang-orang yang mati dikarenakan sakit perut. Aiman qatalahu batnuhu, yaitu orang-orang yang mati dikarenakan disiksa oleh perutnya. Disiksa dengan jalan apa? Kastikohin, muntah-muntah, waisalin, kemudian ngurus. Fahum asyuhada fil akhirah. Maka yang demikian ini dinamakan syahid akhirat. Termasuk wong sing wuyung itu wong sing brontol lan wong sing duwe pacar tapi akhirnya ora keturutan, dirabi akhirnya kemelurusan mati. Hah? Ngurus yo. Ngurus masuk. Tapi lagi mungkin saya itu betul bodoh kan konsekuensinya betul sami. Kayak syahid niku kita meskipun dipun bagi-bagi mungkin saya dunia akhirat, saya dunia, saya akhirat. Ingkang sering-sering dipun istilahipun dipun sampaikan kepada halayak umum itu ketika seorang wanita melahirkan dan itu meninggal, maka itu dikatakan syahid. Yang jadi pertanyaan, ini termasuk syahid apa? Terus dimaknai termasuk golongan syahid itu apakah ada jenjang waktunya? Dalam artian nifasnya belum habis atau dia mati atau setelah nifasnya habis mati. Jadi saya rasa saya punya pendapat tidak semua wanita yang melahirkan itu mati syahid. Karena ada, menurut saya ada tentang waktu masalah nifas. Mati karena melahirkannya. Bukan mati setelah melahirkan. Kalau itu pas lahir kan loro banget, setelah waktu loro ini pun udah Niku, ya, tadi ngeten iki. Niki sebenarnya masih saya ajeng kula bekasnya sing niki bab syahid yang sudah terpilah-pilah. Ini kita tentang ratusan tidak. Jadi ngeten. Syahid di dunia wal akhirat ta'rifuhu wa man qatala fi ma'rakatil kufar wa kanat niyatuhu ila kalimatillah. Syahid dunia akhirat yaitu syahid yang karena dia mati di tengah medan peperangan dan dia niatnya adalah meluhurkan agama Allah. Terus teng mriki kalimat sababu tasmiyati dzalika li annahu yutaqu masyahid fi dunya min dan-nas wa kadzalika fil akhirah. Diarani syahid dunia akhirat karena nopo neng dunyane dia dipersaksikan kepada manusia seperti orang-orang yang syahid dan di akhirnya pun juga demikian. Yuballighullahu maratibas syuhada. Nek iki maklum pun dunia akhirat jelas. Hukmuhu la yughsal wa la yusalla alaihi wa la yukaffanu wa yufanu. Baru nanti ada tarikh berbeda. Hukumnya tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati dan tidak boleh dikafani, hanya dikafani, wa yukafanu dan dikafani, kemudian dikubur niku. Terus sababu adami husnihi, sebab tidak ada keharamannya dimandikannya adalah liqa'i athar syahadat alaihi, karena agar tanda-tanda dari mati syahidnya itu masih menetap pada dirinya. Haitsu innal husna yuzil dama alladzi takunu rakatuhu karakatul miski yaumal qiyamah. Sekiranya sesungguhnya memandikan itu akan menghilangkan darah yang akhirnya darah itu kelak di hari kiamat itu baunya akan seperti halnya baunya minyak misik, dan itu sebagai syahadatnya. Sababu adami sholat alaihi li'annahu maghfurun lahu, sebab tidak disolatinya karena dia sudah maghfur, sudah diampuni dosanya.
Terus syahid dunia wa man mata fi ma'rakatil kufar wa kana niyatuhu dunyawiyatan kana ilal ghanaim habis rumah bainan nas, termasuk emosi wow. Jadi syahid dunia adalah orang yang mati di tengah medan peperangan dan niatnya itu adalah niat duniawi seperti halnya memperoleh harta rampasan ghanaim. Jadi utawa pengen oleh budak. Nah, niku budak-budak itu utawa pengen tersohor utawa emosi niku wau bah tau terus Islam mulya apa ora aku kudu iso mateni wong kae wong kafir kae aku pokok melu perang emosi ya kalau sapa kae niku ketika dia mati di tengah medan perang maka diarani syahid dunia. Sabab tasmiyatiha li annahu yutawaf masyahid fil ahkam dunyawiyah. Itu karena dinamakan syahid dunia adalah dia masih mergo perang mati di tengah medan perang, maka dia masih diberi hak untuk mendapatkan gelar syahid. Lalu to mata tata syuhada yaumul qiyamah bisa babini yati dunyawiyah. Tidak mendapatkan derajat syahid di hari kiamat sebab dia niatnya adalah untuk urusan dunia. Hukumnya bagaimana? Hukum syahid di dunia wal akhirah. Hukumnya tetap seperti halnya hukumnya orang syahid dunia akhirat. Fala yuwassiru wala nusalli alaihi wala yukafinuhu wa nudfinuhu. Sami hukumnya pada orang syahid dunia akhirat yaitu hanya dikafani dan dikubur, bukan dinapa-napa, bukan disolati. Syahidul akhirah jadi wahum kasirun banyak sekali. Wa ausuluhum ba'duhum ila sab'ina, yang sebagian ulama itu sampai menjumlahkan merinci sampai pada jumlah 70 golongan. Kaman kutilat duna malihi au nafsihi au irdihi al maktun wal gharib wal harib, seperti halnya orang-orang yang terbunuh dikarenakan menjaga hartanya atau menjaga diri, jadi menjaga dirinya dari terbunuh dari perbuatan orang lain, ataupun menjaga kehormatannya, ataupun orang-orang yang sakit roh, orang yang tapi dikala makanan al-mayyit hadiman baghariban, sebagai demikian juga ya adalah orang yang mati dikarenakan hadiman itu kebenaran peronggolan bangunan baghariban dan kalap wal maqtul zulman wal mayyit fi zaman taqun, dan mayat yang orang yang mati ketika terkena wabah corona atau wabah itu labul ilmi nari wong sing mati ketika golek ilmu sawir walau firasihi wa farasihi Viras ya lemek itu terus. Nanti ada roh ada alile gede. Walaupun dia mati di atas tunggangannya, di atas remehnya, jadi dia sinau mati. Orang ngegame maksudnya sinau. Wal mayyit miskon, dan wong pengen aku mati ngono. Ora, aku pengen mati golek kawayane ora mati yo. Ya kan wal mayyit miskon, mayit sing bronto, wong sing mati gara-gara kemelurusan jatuh cinta tidak tergapai cita-citanya. Niki mati syahid, ya. Lah, ngono ya. Piye tanda tidak aja. Wong loro jatuh cinta ra ketemu loro banget lho. Saking seringnya ra ketemu. Oh iya balik. Jadi dia ora mungkin mati syahid deh. Perkara sering. Terus walmai kita tutolkon, dan orang-orang perempuan yang mati dalam kondisi melahirkan. Melarani lahirnya. Tadi mati tak melarani mana? Anggek lorone. Tapi hukum kahukmi gawe syahid. Hukume carane rumah niki kaya dene sakliyane wong sing mati syahid, fayughsalu wa yukafanu wa yusalla alaihi wa yudfanu.
tetap didusi, dikafani, disolati, lan dipendem. Ini, oke. Salah segi pun. Niki dan niki mecah babakan syahid sing dunia akhirat. Nggih, monggo. Jadi flashback kejap ya. Nggih, monggo. Masalah sing baru pindah atas kayak dulu masalah anak mengikuti orang tuanya. Iya. Itu yang dikatakan orang tua itu bapak tadi. Karena saya pernah menemui orang tua itu bapaknya Islam, dan itu lebih sebaliknya. Di mana ikut yang mana? Dikatakan dia ikut orang tuanya. Batas seperti itu. Mereka apa ini beda? Bapak ini. Bapak ya. Bapak Tidak di bapak Pak. lek mboten bapak ada bapak ibu itu. Mergo ente bocah sing ora ndek bapak. Contohnya sinten? Contohnya anak zina. Anak zina itu walaupun nanti setelah nopo, setelah zina terus meteng, terus nanti akhirnya lebih dari 4 bulan baru dirabi, maka kan ketika wedok statusnya dia kan ayahnya bukan walinya. Makanya walaupun bapak ini sing nikahi ibu akhirnya kan tetap statusnya dia orang tuanya adalah ibunya. Sebagaimana Nabi Isa itu juga orang tuanya kan ibunya. Ini sabeni Maria, bukan bisa beli soko. Jadi siapa yang sah menjadi ketika ayahnya sah menjadi walinya, maka ayahnya yang statusnya yang menjadi status dari abahnya. Tapi ketika nggak ada ya berarti ibunya. Betul? Oke. Jadi anak itu orang tuanya berarti tergantung yang mewali. Nggih, cara wedok dadi wali. Lah lanang kan mboten wali soalnya. Nggih, jadi kalau ada ayahnya maka berarti ayahnya ya yang menjadi acuan pokok agamanya bapaknya. Nggih. Terus yang untuk mati syahid untuk yang orang ibu yang melahirkan itu bagaimana kalau melahirkannya itu dari hasil tidak halal? Jadi Sama. itu bagaimana? Sama saja. Nggih. Karena apa? Anaknya pun juga ngomong orang halal di luar nikah itu kan tetap dia itu manusia yang tidak boleh disia-siakan. Jadi bocah anak ini anak sing lahir ini kan tetap dia tidak bisa disia-siakan. Jadi hukumnya dia tetap ibunya itu ketika melahirkan kemudian meninggal dia tetap syahid. Urusan dia zina itu berbeda. Asalkan dia Islam maka dia hukumnya tetap syahid, tapi perlu diingat lagi syahidnya ini hanya syahid akhirat. Maka diberlakukan tetap didusi, dikafani, disolati, dikubur. Terima kasih. Monggo. Kaitannya syahid dunia atau akhirat dunia itu ya, kalau ada orang termasuk dianiaya, bentuknya dianiaya itu kok alasannya pokoknya dia alasannya mereka nggak tahu tapi dibunuh gitu. Itu juga apa yang Syahid akhirat. Termasuk orang yang mulus Nggih. tengah Nggih. itu apa ya sudah Jadi ngurus utang-utang sampai mati ini syahid. Syahid akhirat bahasa itu. Nggih. Jadi awake dhewe dadi wong Islam iki jane gampang mati syahid. Lek ora perang kok jek kesempatan mati syahid itu. Kadang-kadang wong kalap dari mati penasaran padahal itu syahid loh. Nek Islam wong mati tabrakan ku diarani mati penasaran padahal itu syahid lho lek delok kon iki. Wae dhewe lek wae gelar sasire dhewe. Lek pengen mati engko mulai kau ngaji nabrak apa ngono. Lah, ora namanya mati yo malah berempat lho. nyate Gus Jadi kota lazulman maksudnya kutila zulman. Jadi matinya ini kurang kalau salah apa-apa lho dipateni. Tapi lek gelut benten. Jadi konsep al-qatil wal maqtul kulluhuma finnar, kulluhuma finnar itu adalah ketika keduanya itu sama-sama punya derajat al-mateni. Jadi kok enak wong mati, enak wong orang ngerti apa-apa ora dipateni. Terus membela diri itu beda dengan
Yang diarani qatil wal maqtul kullu ma finnar adalah orang-orang yang sama-sama punya itikat gelut. Carok. Nah, carok. Niki sing mati ora mati syahid. Sing soalnya napa? Umpama dhek ora mati, dhek yo umpama dhek menang, dhek yo duwe pengen mateni. Punya mental untuk membunuh. Niku sing dimaksud al-qatil wal maqtul kullu ma finnar niku adalah orang yang punya podo-podo saling berniat membunuh. Nah, ibu yang gede, Apa? Kalau di santet sepertinya saya dapat. Napa? Kalau di santet. Mati di santet, Bos. Santet, ibu. Tuh, santet itu mungkin enak urusannya loro wetenge. Ini mungkin enak mungkin. Itu sakit, Pak. Sihir ini bab sihir apa dia sakit kena sihir terus dimati, ini mati masuk biasa apa sahid. Ini konsep akhirat, syahid akhirat itu hanya Allah yang tahu. Hanya saja gambaran-gambaran ini adalah betapa orang-orang yang demikian ini adalah mendapat kemuliaan predikat syahid. Soalnya apa? Di dunianya dia masih diberlakukan seperti halnya orang-orang yang mati biasa. Soalnya santet itu macam-macam, tiba-tiba stroke mati, Nanti. Jadi lek sing gambare zahir sing ketok niki maktul wong sing lara wetan. Terus sing wong mati dadak, ini mati banyak sing dadak. Ada, lagi itu bangun. Yang jelas itu mau yang sudah digambarkan demikian contoh-contohnya sampai sebagian ulama itu menggolongkan sampai 70 golongan, cuma di sini yang disebutkan hanya di tapi peluangnya banyak sekali itu. Jadi umpama jenengan jauh nih, itu termasuk lagi santet itu termasuk al-waqtul dzulman. Wong sing terbunuh dikarenakan kedzaliman. Kan bisa masuk. Nah, gitu. Nggih, ya. Tapi repotnya nyatet pada nyatet. Yang repot santet-santetan terus siji kalah mati. Niku ya kena konsep al-qatil wal maqtul kullu ma finnar. Malah musrik kabeh. Napa? Malah musrik kabeh, musrik nyantet. Loh, nyantet itu mboten selalu musyrik. Jadi napa? Itu adalah tujuan di mana mencelakai orang dengan cara tidak kelihatan, tapi dia ada mau musyrik, pripun dia masih beriman kepada Allah kan? Izin soalnya. Apakah kita menggunakan fasilitas jin itu pasti kita kena diarani musyrik? Kan betul sakit. Di surah jin ada tuh, 8. Surah jin. Ya cuma tafsirnya nanti. Tafsirnya apakah semudah itu orang musyrik itu adalah orang-orang yang menggunakan fasilitas makhluk yang lain. Oh dhewe gene njaluk tulung kancane kok ya. Oh dhewe misalnya nyewa pembunuh bayaran. Apa bedanya karo nyewa jin itu? Yo, kan sama mawon. Nah iya, ketika kita menyuruh orang lain misalnya dat Pak Teno cah kae. Niku kok ora wani. Mental koyokan. Nah, apakah itu juga dinamakan syirik? Kan juga tidak. Padahal kode-kode jalur dulu ke makhluk pengiran. Jadi tidak bisa serta-merta seperti itu. Jadi ini cara mengklasifikasikan yang mati syahid dunia dengan mati syahid dunia akhirat yang di situ babaran perang. Itu pripun? Wah ini sore ini yo, belum teko. Karena bukan terus nama. Harus ngerti ini. Makanya itu hanya saya klasifikasikan hanya sebagai bagaimana perawatannya saja. Soalnya di sini tidak secara spesifik kan tidak ada hanya syahid ini tentu mungkin di katanya nanti yang ada. Kan? Kaguslihi seperti halnya memandikan syahid dunia akhirat itu juga haram. Ayat syahidi walau junuban, walaupun syahid itu dalam kondisi junub tetap tidak boleh dimandikan ketika dia syahidul makrokah, syahid yang dikarenakan dia mati
mati di tengah medan peperangan melawan orang-orang kafir. Lek padha Islame niku senes syahid. Melawan pemberontak niku senes syahid. Ketika mati di tengah medan perang. Gambarannya pripun, Pak? Saya tahu pengen nonton. Napa? Gambarannya pripun? Gambarannya napa? Junub mono Ngeten niku soalnya enten salah 90 sahabat napa sinten niku manten anyar begitu oleh komando perang budal perang. Padahal dia tas kumpul karo bojone manten anyar terus akhirnya dia budal perang. Niku masyhur niku hadis niku. Akhirnya ketika itu dia meninggal di medan perang, terbunuh di medan perang, maka Rasulullah juga tidak memandikan. Bila enak wong mati ora perang, tapi kena sasaran yang perang kayak di Palestina moro-moro nek penceblok ini mati syahid donya akhirat apa? Niki enten Mubri. Iya wis. Mugi-mugi mengenal pemahaman ini kan. Modelnya golek-golek dhewe kan piye. Malah data beda. Kagum seperti halnya memandikannya itu hukumnya haram. Walaupun si syahid itu adalah orang-orang yang sedang junub. Liannahu sallallahu alaihi wasallam lam yuksir qatla Uhudin, karena sesungguhnya Rasulullah itu juga tidak memandikan para syuhadanya orang perang Uhud. Padahal salah satu syuhada perang Uhud itu adalah orang-orang yang ada yang sedang junub. Wahai menjalan dami syahidin, kemudian juga haram hukumnya menghilangkan darah yang melekat pada orang yang mati syahid. Jadi orang usah diresiki, menuai. Nah, terus akhirnya syahid itu bahwa man mata fi qitalil kufari. Orang mati syahid adalah orang syahid adalah orang-orang yang mati di tengah-tengah peperangan melawan orang-orang kafir. Au kafirin wahidin, atau tidak dengan orang-orang kafir banyak, tapi orang kafir siji ae. Niku ya tetap hukumnya syahid ketika nek ngono terjadi ketika perang kejadiannya. Maka Berarti lek Jumat mati kafir sewu jangan saya. kafiran dulu. Tak pengen bro. Kafir awake dhewe kan. Mboten anu wis monggo. Kafir itu ketok. Ini hadis doanya gimana? Yes, serba aku ya. Bila malam Jumat terus mati bayar itu, mati syahid kurang baik. Ruwet. Dalil negur dalil fadilah. Perang pena. Lah, pena perang serius lokal. Mereka rasa bayar aja. Qabla inqidaihi wa